Jadi ini untuk video pertama ini buat bahas perjalanan lah ya, perjalanan membangun sosial media di Threads. Nah, jadi sekalian juga ngelatih public speaking supaya nanti ketika webinar tuh nggak bingung gitu ngomongnya apa. Jadi supaya kebiasaan aja supaya bisa sering ngomong-ngomong. Nah, jadi sebenarnya kita tuh kan pasti sebelum bikin produk digital tuh pasti ngerasa stuck ya, kayak kita udah punya produk gitu, tapi karena suka bingung mulai promosinya dari mana gitu kan. Nah, sometimes juga platformnya itu udah rame gitu, kayak misalnya Instagram tuh isinya teman-teman kita, Facebook apalagi, TikTok isinya ya joget-joget segala macem. Ya intinya cuma buat entertain doang lah kalau TikTok. X apalagi ya, X tuh malah makin brutal menurutku ya. Jadi kita bingung nih gitu. Sebenarnya kalau kita mau jual produk digital itu enaknya jual di mana ya gitu. Nah menurutku Threads itu bisa jadi salah satu pilihan sih gitu. Jadi mungkin ini kenapa emang cukup menarik buat dibahas gitu, karena masih banyak banget yang apa ya, underestimate lah. Threads itu bukan sosial media lah kayak mirip X lah, tapi menurutku algoritmanya Threads itu cukup menarik ya. Jadi ini kita bakal bahas lah ya. Nah, jadi kenapa bahas ini gitu? Karena sebenarnya Threads itu bukan cuma buat tempat nulis ya. Jadi kayak dia tuh bisa dibilang tempat baru buat kreator gitu. Buat kreator, bisnis kecil, UMKM, ya pokoknya siapapun yang pengen bangun produk digital dari nol gitu. Sama hal kayak TikTok, kalau Threads itu istilahnya algoritmanya itu masih oke lah buat kita gelutin di tahun 2025 ini gitu. Nah yang pertama itu karena pasarnya luas banget gitu. Jadi bayangin nih ya, dalam kurang lebih 2 tahun Threads itu punya kurang lebih 300 pengguna aktif gitu. Jadi setiap bulannya gitu ya. Jadi yang aktif aja tiap hari itu 1 juta. Jadi artinya tiap hari itu ada 1 juta orang yang bisa lihat dan inget sama konten kita gitu. Nah, itu nunjukin satu hal, kalau orang-orang tuh butuh ruang baru gitu. Nah, buat kreator, tuh bisnis itu juga jadi sinyal kuat buat masuk sekarang sebelum rame gitu. Nah, yang kedua itu algoritmanya itu pro kreator baru. Nah, yang bikin beda tuh Threads tuh nggak bias lah ke akun gede gitu. Nah, ya jadi akun kecil itu bisa viral kalau emang relate dan beneran dibutuhin. Jadi ya nggak ada syarat lah yang ribet buat dilihat orang gitu. Terus juga engagement rate-nya bahkan 2 kali lipat lebih tinggi dibanding Twitter. Jadi kalau pengen bikin konten yang beneran dilihat dan direspon, Threads itu cukup oke lah gitu. Nah, yang ketiga itu ada namanya komunitasnya ajaib. Jadi beda dari platform lain yang isinya cuma kompetisi pencitraan doang ya. Nah, kalau di Threads itu lebih ngobrol gitu daripada pamer. Jadi rata-rata biasanya obrolannya lebih ringan, terus jujur, terus apa adanya ya. Kayak apa ya, algoritmanya itu kayak nemuin gitu masing-masing kreatornya itu Threads tuh cukup oke. Nah, terus ruangnya nyaman buat sharing, diskusi, belajar bareng. Ini aku nggak tahu ya, ini relate, tapi menurutku untuk desainer yang ngerjain Threads sebulan terakhir ya, itu aku jadi banyak banget ketemu orang-orang yang memang satu frekuensi gitu, jadi nggak random banget lah gitu. Nah, terus juga nih cocok banget buat bangun bonding sama calon user produk. Jadi kalau misalnya kita pengen bikin produk ya udah kita fokus aja bangun itu. Nanti secara nggak langsung tuh nanti algoritmanya juga nemuin sendiri gitu audiens yang pengen kita targetin. Nah, enaknya Threads itu terhubung sama Instagram. Jadi bonusnya kadang kalau kita punya followers gede dulu ya, awal-awal dulu kan dari IG misalkan kita 10.000 tuh dari Threads bisa dapat ya kurang lebih 1.000-2.000. Nah, jadi
enaknya gitu sih. Kalau kita udah bangun audience di IG, kadang followers yang dari IG itu ngikut ke Threads. Terus juga sebaliknya, karena mereka sering terhubung, postingan Threads bisa disebar juga ke IG Story atau bahkan di posting. Jadi lumayan seru lah Instagram Threads ini. Nah, terus juga bantu exposure lintas platform seperti yang tadi aku bilang ya. Jadi nggak perlu ribet desain apa dan segala macam. Ya pokoknya effortless banget ya. Jadi kita nemu konten di Instagram, kita bisa comot update ke Threads dan sebaliknya. Jadi enak banget. Nah ini Threads itu sebenarnya bisa mulai monetisasi. Tapi yang setahuku monetisasinya itu baru di US. Jadi kayak kita bisa dapet duit lah dari situ. Nah kalau di Indonesia itu rata-rata yaitu tadi ramenya jualan produk digital. Jadi kita bisa pasang di link, itu kita bisa taruh link produk kita di bio gitu. Itu yang bisa di Threads. Jadi nggak perlu ada apa ya istilahnya, nggak perlu ada minimal followers dan segala macamnya. Itu di Threads bisa langsung dikasih link. Jadi enak banget buat jualan produk digital. Nah, sambil ketika produk digital udah jadi, kontennya sambil berjalan gitu. Makanya kenapa di sebulan aku ngebangun Threads itu benar-benar fokus di satu produk. Jadi benar-benar satu niche diajar gitu. Jadi kayak apa ya, nggak kemana-mana gitu. Jadi bisa dalam gitu ngebahas kontennya. Nah, di sini sebutin ya timingnya masih emas. Ini bener banget menurutku. Karena mungkin belum banyak brand yang masuk ya, belum banyak brand yang masuk. Terus kayak konten kreatornya juga masih sedikit gitu kan. Bahkan orang-orang yang terkenal di Instagram aja kayaknya masih bisa dihitung jari gitu untuk posting di Threads gitu. Jadi buat teman-teman yang masih baru mau mulai jadi konten kreator, terus kayak malu nunjukin muka, tuh enak banget di Threads. Nah tuh bener kan tadi brand besar udah masuk tapi belum padat. Yang start sekarang bisa jadi suara awal di listnya. Itu tadi. Jadi konsepnya sebenarnya kita tuh bisa jadi dikenal atau bisa jadi trendsetter tuh ketika kita jadi yang pertama gitu. Nah di Threads ini masih banyak banget possibility untuk dikenal lebih jauh gitu. Misalkan desainer kalau di Instagram mungkin banyak banget ya yang udah terkenal. Nah kalau di Threads kayaknya masih jarang. Jadi masih enak banget buat dikulik. Nah tuh keburu jadi crowded ya. Jadi keburu orang nih belum pada tahu nih. Coba aja kita dari 10 orang teman kita mungkin bisa dihitung jari orang-orang yang fokus di Threads ya. Nah itu mending ambil posisi dari sekarang. Nah ini yang paling penting adalah mulai aja dulu. Jadi enaknya di Threads tuh menurutku ketika kita postingnya rame atau agak spamming gitu ya, itu tuh nggak ganggu followers sih. Nah caranya gimana? Ya udah post aja satu hal soal produk misalkan atau proses yang lagi kita jalanin nih, contohnya kayak misalkan aku kemarin bikin produk digital, ya udah ceritain aja prosesnya ngebangun gimana, terus prosesnya gimana, terus feedbacknya dapat apa, kita ceritain di Threads. Jadi benar-benar effortless banget ketika konten di Threads tuh. Jadi nggak perlu nunggu rame, yang penting konsisten dan otentik. Nah, jadi Threads itu kan dia simple ya, bisa teks, terus bisa masukin image juga, bisa masukin video, enak banget lah. Jadi kalau teman-teman nggak mulai nge-Threads tuh kayaknya agak sayang. Tuh obrolan kecil bisa jadi awal komunitas besar. Nah bayangin di bulan yang lalu, di bulan Mei awal tuh, aku tuh sama sekali nggak punya komunitas ya. Nah ketika sebulan full konten di Threads, terus ngebangun produk digital, sekarang kurang lebih satu grup itu isinya ada 260 orang. Itu bayangin, 260 orang di satu grup. Gak kebayang kalau dulu bikin di Instagram, bikin di TikTok, kayaknya nggak bakal secepat di Threads. Itu makanya nih Threads cukup oke buat diseriusin. Nah, jadi itulah berapa hal nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah,
Ada 7 poin yang bisa mewakili kalau threads itu cukup oke untuk diseriusin. Jadi mungkin kalau teman-teman suka sama video model kayak gini, ngebantu, jangan lupa like, share ke teman-teman yang lagi bangun produk juga. Terus tulis di komen, kalian udah nyobain threads belum? Kalau iya, gimana rasanya? Oke, sampai ketemu di video berikutnya.